Menjelang Ramadan 2025 ini, Indonesia kok dikasih cobaan berat ya toh. PHK ada di mana-mana. Perusahaan besar yang notabene sudah banyak menyerap tenaga kerja kayak Yamaha Musik Indonesia, PT Sritek, Sanken, sampai KFC, semuanya pada PHK massal berjamaah. Yang mana jika ditotal puluhan ribu karyawan itu kehilangan mata pencahariannya. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sesusah itukah berwirausaha di Indonesia? Dajiahao, wo jiu Intan, huanying lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Kuan Yu lagi dioperasi Dokter Hua-Tuo. Yang mana kalau biasanya orang dioperasi itu tidur, Kuan Yu mah beda. Dia operasi sambil main catur China yang namanya adalah Weiqi. Ini salah satu momen ikonik di Samkok. Besok sudah close PO ya guys ya. Jadi besok sudah terakhir pesen. Kalau teman-teman mau pesen bisa di check out via Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Kuan Yu dioperasi Dokter Hua-Tuo, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Kuan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Dokter Hua-Tuo, 3 bersaudara, 5 Jenderal Macan, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Intan mulai dari Sritek dulu ya. 4 bulan yang lalu Intan sudah ngebikin video Sritek yang pada saat itu Sritek berada di ujung tanduk, utangnya sudah terlalu besar. Padahal Sritek itu perusahaan yang legend loh. Dia sudah berdiri 58 tahun di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha supaya menyelamatkan Sritek. Sritek dulunya itu punya 50.000 karyawan. Lumayan kan, nyerap pengangguran kan, 50.000 loh. Tapi karena perusahaannya itu berangsur-angsur pendapatannya itu menurun sampai akhirnya menjadi perusahaan yang tidak sehat. Ya mulai PHK bergiliran sampai pada bulan Agustus 2024 Sritek itu PHK besar-besaran karyawannya. Pada bulan Februari 2025 karyawannya Sritek itu cuman tersisa 10.969 orang, yang mana mereka pun semuanya juga berakhir di PHK. Karena apa? Karena Sritek sudah tutup total, perusahaan sudah berhenti beroperasi, sudah dinyatakan pailit. Tangis bos tekstil Sritek terpaksa PHK 10.000 karyawan setelah 58 tahun beroperasi. Yang kedua, PT Yamaha Music Product Asia YPMA juga resmi menutup 2 pabriknya. 2 pabrik itu pabrik piano ya guys ya, sehingga mengakibatkan 1.100 karyawannya kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Ya menurut Yamaha sih karena permintaan pasar itu menurun, ngomongnya kayak gitu, sehingga produksi itu dialihkan ke pabrik Yamaha yang berada di China. 2 pabrik yang akan tutup adalah pabrik di kawasan Cikarang pada tanggal 25 Maret 2025 dan pabrik di Pulau Gadung, Jakarta akan tutup pada bulan Mei atau Juni 2025. Yang ketiga, perusahaan cepat saji KFC juga melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 558 M di tahun 2024, terutama di akhir-akhir tahun 2024, mengakibatkan KFC Indonesia menutup 47 gerai sampai September 2024 dan menyebabkan PHK terhadap 2.274 karyawan. Yang keempat, perusahaan PT Sanken. PT Sanken ini perusahaan elektronik asal Jepang, yang mana PT Sanken ini juga mengumumkan PHK massal pada bulan Februari 2025, sehingga 400 pekerjanya itu di PHK. Padahal bulan Juni 2024 kemarin PT Sanken ini sudah mem-PHK 500 karyawannya. Jadi total 900 orang itu sudah di PHK sama PT Sanken ini. PT Tokai Bekasi juga gitu. Mereka juga melakukan PHK massal.
Bayangkan ya guys ya, semuanya ini loh guys, kejadian ini itu beruntun di waktu yang hampir bersamaan. Ya pemerintah apa nggak pusing coba? Lah kok PHK-nya bisa bebarengan kayak gini ya? Menurut Liputan 6 dan Kompas, ya memang perusahaan Indonesia, perekonomian Indonesia itu lagi lesu. Bisa dilihat dari lemahnya rupiah yang mana pas Intan bikin video ini, rupiah itu lagi bonyok-bonyoknya. USD hampir mencapai 17.000. Menurut pengamat mata uang Ibrahim Aswabi, pelemahan rupiah ini diantaranya itu karena sejumlah masalah internal itu turut membebani. Salah satunya ya kasus Pertamina, cuman salah satunya loh itu. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat, menurut Mira, salah satu faktor mengapa perusahaan-perusahaan itu banyak mem-PHK sampai nutup perusahaannya di Indonesia karena pungli yang disebabkan oleh ormas-ormas. Ini menyebabkan bisnis itu sulit berkembang. Mirah mengatakan kalau ya memang sih PT Sanken itu bilang kalau alasannya itu barangnya itu nggak laku sampai harus direlokasi. Bilangnya kayak gitu. Tapi di balik itu banyak oknum yang membebani mereka, yang ngebikin mereka itu nggak nyaman untuk berbisnis di Indonesia. Tapi sesungguhnya PT Sanken itu mendapatkan itu kayak pungutan liar atau tanda kutip di pala ini yang nggak terekspos, yang publik itu nggak tahu. Ya mereka nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kurang lebih Mirah itu ngomongnya kayak gitu. Mirah juga menyebutkan hal ini serupa dengan apa yang dialami oleh PT Sony. Sampai PT Sony itu hengkang dari Indonesia dan hijrah ke Malaysia karena tekanan yang sama, yaitu pungutan liar. Menurut Mirah, banyak perusahaan di kawasan industri kayak Bekasi, Cibitung yang mengeluhkan kondisi serupa, tapi mereka itu nggak berani terang-terangan ngomong karena mereka juga takut sama ormas-ormas itu. Agak ngeri sih kondisinya kalau kayak gini. Meningkatnya PHK itu bisa menyebabkan pengangguran itu banyak, iya kan? Orang-orang butuh duit sehingga melakukan tindakan-tindakan kayak tindakan kriminalitas. Takutnya kriminalitas itu malah naik. Yang kena PHK juga kasihan, mereka itu mau berlebaran bersama keluarga, mau pulang bawa duit banyak, lah kok dia malah di PHK. Ya semoga pemerintah itu bisa nangani permasalahan seperti ini dan semoga pemerintah itu bisa menertibkan gangguan-gangguan yang ngebikin para investor itu lari dari Indonesia. Kita tahu sendiri loh, cari investor itu susah. Lah sudah menanamkan modal di Indonesia, buka perusahaan di Indonesia, nyerap banyak tenaga kerja, lah kok malah dikerjain kayak gini. Koordinator Serikat Pekerja PT Sritek pada tanggal 3 kemarin dia mengatakan bahwa PT Sritek akan dibuka lagi. Di dalam rapat koordinasi hari ini kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritek itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Wah, Intan seneng banget ya ngedenger kabar ini ya. Semoga Sritek bukan cuman bertahan tapi bisa berkembang, bisa berjaya lagi kayak dulu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan, terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.